Terkait dengan berita bahwa Habib Rizik Syihab sudah kembali ke kediamannya dari rumah sakit, hal tersebut dikonfirmasi oleh pihak rumah sakit Umi bahwa benar, alhamdulillah kondisi beliau juga tadi malam sama sehat, alhamdulillah bugar sebagaimana awal beliau datang untuk istirahat dan check up di rumah sakit Umi Bogor. Demikian kabar singkat yang dapat saya sampaikan. Alhamdulillah beliau sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Saat ini sedang juga beristirahat. Mohon doanya kepada masyarakat Indonesia semoga beliau selalu sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala makar-makar musuh-musuh keadilan dan musuh-musuh kezaliman. Publik mengharapkan kesimpulan hasil investigasi Komnas HAM adalah pelanggaran HAM berat. Silakan aja punya persepsi bahwa ini akan tidak sesuai dengan harapan publik. Pertanyaannya adalah publik yang mana? Begini, kalau tadi dikatakan tidak sesuai dengan fakta dan sebagainya, fakta yang mana? Kalau tadi dikatakan misalnya ada penyiksaan yang mana? Terkait dengan adanya informasi bahwa rekening Front Pembela Islam ada transaksi lintas negara, maka jika di luar negeri antara lain diberikan ke daerah-daerah konflik untuk membantu antara lain di daerah Palestina, saudara-saudara kita di sana. Sangat menyesalkan bahwa pesantren membeli dari penggarap adalah sah secara hukum. PTPN 8 yang melaporkan pihak yang menduduki lahannya, yaitu diantaranya Bapak Habib Rizik, kemudian ada sejumlah nama-nama lain. Itulah langkah hukum yang kami anggap adalah sudah tepat. Sekitar 250 pihak yang menguasai, Pak. Kita melakukan upaya hukum yang sama terhadap semua pihak yang berkaitan yang ada dan menguasai di lokasi objek tersebut. Sehubungan dengan adanya somasi dari PTPN 8 terkait lahan di Markas Syariah Megamendung, maka dapat kami sampaikan bahwa Habib Rizik sudah melakukan klarifikasi atas hal tersebut. Memang negara ingin mengambil tanah tersebut, dan maka dipersilakan, tinggal mengganti saja yang sudah dikeluarkan oleh umat tadi. Katanya pesantren ini nyerobot tanah negara. Tanah ini, saudara, sertifikat HGU-nya ya atas nama PTPN. Betul, itu tidak boleh kita pungkiri, saudara. Kami akan pertahankan ini karena ini milik umat Islam, bukan milik pribadi. Betul? Siap jaga MS? Siap jaga MS? Takbir! Sallu ala Nabi. Mereka meminta supaya PTPN itu membuat laporan seolah-olah kami di sini merampas tanah, sudah. Jadi bukan saya anaknya merampas saja, betul? Kalau saya anaknya merampas, saya tanya, dia melawan? Dia melawan? Dia melawan? Yang melapor itu yang merampas tanah kami, bukan Habib Rizik. Ya, Safrizal menyatakan mundur dari keanggotaan Front Pembela Islam atau FPI Kabupaten Siak, dan saya siap menjaga keutuhan NKRI. NKRI harga mati. Bikin kerusuhan dan sebagainya di berbagai tempat. Sekelompok anak-anak muda yang dilatih di suatu tempat khusus untuk menteror VVIP. Dan sekretaris terpilih bukan dibayar, tapi mau sendiri untuk berjuang di jalan Allah. Satu komando di BHRS. Takbir! Allahu Akbar. Jangan sombong sama pangkat. Hei Jokowi, jangan sombong sama pangkat. Hei Megawati, jangan sombong sama pangkat dan jabatanmu. Di atas kalian ada Allah. Ya herat dipites kayak kucu sama Allah. Maju terus, Polri dan TNI, jangan pernah takut. Siapapun yang merusak negara, siapapun yang membuat kekacauan negara, sikap berani, tegak, dan berani. Ini tangkap di borgol, di penjara. Wah, dia ngomong, Habib, musuh punya pistol, kita nggak punya. Kadang-kadang intelnya SD nggak lulus sih. Kita tantang mereka untuk perang melawan kita. Kau pakai parang, kita pakai parang. Kau pakai bedil, kita pakai bedil. Kau pakai granat, kita pakai granat.
Kau pakai amunisi, kami juga punya amunisi. 7 hari 7 malam pecah perang. Tidak mau diajak revolusi akhlak. Sudah saatnya umat akan melakukan jihad untuk kembali memerdekakan Indonesia, saudara. Takbir. Jadi kalau ada ulama yang ngomongnya kasar, ulama bukan itu, bukan ulama. Presiden tidak minta maaf, menteri tidak minta maaf. Kami akan ajak umat Islam rame-rame turun, kita demo kepung istana presiden supaya tidak kurang ajar. Takbir. Presiden goblok, udah menteri agamanya saudara sesat. Lebih keras, lebih kompak. Jokowi kita ganti namanya menjadi Jokodok, saudara. Setuju? Siap turunkan Jokodok, siap turunkan Jokodok, siap lengserkan Jokodok. Takbir. Bunuh semua pendeta yang terlibat, saudara. Takbir. Berani bunuh pendeta-pendeta radikal, berani habisi Kristen radikal. Takbir. Jangan salahkan umat Islam kalau besok kepalanya ditemukan di jalanan, saudara. Lonte hina Habib dijaga polisi, ditangkap enggak dijagain dia. Jangan-jangan minta jatah kali. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan padahal dia minoritas. Dia mulai kau pertama kafir, kedua goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu dia berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga mesti masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah nonton video ini, ayo bergabung dengan eToro hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $100.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Jika ada pertanyaan atau bantuan mengenai pendaftaran ataupun promo kelas trading, bisa langsung hubungi WhatsApp, cek di kolom deskripsi atau di kolom bio. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Terkait dengan berita bahwa Habib Rizik Syihab sudah kembali ke kediamannya dari rumah sakit, hal tersebut dikonfirmasi oleh pihak rumah sakit Umi bahwa benar, alhamdulillah kondisi beliau juga tadi malam sama sehat, alhamdulillah bugar sebagaimana awal beliau datang untuk istirahat dan check up di rumah sakit Umi Bogor.
Demikian kabar singkat yang dapat saya sampaikan. Alhamdulillah beliau sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Saat ini sedang juga beristirahat. Mohon doanya kepada masyarakat Indonesia semoga beliau selalu sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala makar-makar musuh-musuh keadilan dan musuh-musuh kezaliman. Dari bukti-bukti yang ada dari laporan yang disampaikan oleh pihak Satgas Covid ini melaporkan bahwa Direktur Rumah Sakit UMI menghalang-halangi SOP yang diterapkan dalam penanganan penyakit menular, bagaimana harus koordinasi dengan Satgas Covid, siapapun pasiennya, karena ini kan wabah. Kalau tidak bisa teridentifikasi, ya membahayakan yang lain. Ya, yang penting membahayakan yang lain, bisa menular sesuatu. Nah, di situ nanti kita lihat bentuknya seperti apa mereka menghalang-halangi. Terkait dengan adanya informasi bahwa rekening Front Pembela Islam ada transaksi lintas negara, maka dapat disampaikan bahwa ini membuktikan FPI dipercaya oleh dunia internasional, oleh umat Islam di seluruh dunia untuk menyalurkan dana yang mereka percayakan guna kepentingan kemanusiaan, baik di dalam maupun di luar negeri. Jika di luar negeri, antara lain diberikan ke daerah-daerah konflik untuk membantu bantuan pangan misalnya dan juga konstruksi, antara lain di daerah Palestina, saudara-saudara kita di sana yang sedang dijajah oleh Israel, dan juga saudara-saudara kita yang terzolimi di Myanmar antara lain. PTPN 8 yang melaporkan pihak yang menduduki lahannya, yaitu diantaranya Bapak Habib Rizik, kemudian ada sejumlah nama-nama lain. Itulah langkah hukum yang kami anggap adalah sudah tepat. Karena sebelumnya pihak PTPN telah melayangkan somasi kepada pihak yang menduduki lahan-lahannya tersebut. Mungkin somasi belum tidak diindahkan sejauh ini. Kalau somasi tidak diindahkan, maka langkah hukum berikutnya sudah pasti adalah melaporkan kepada pihak berwajib, yaitu pihak kepolisian, Barreskrim. Sangat menyesalkan bahwa pesantren membeli dari penggarap adalah sah secara hukum. Semuanya terdokumentasi dengan baik, berapa harganya, dan ada tanda terimanya, dan terhadap penjualan itu kami juga sudah warmaking ke notaris. Jadi semuanya sudah diketahui mengenai masalah keabsahan pembelian tersebut. Tapi karena ini sudah dilaporkan, tentunya kami harus menghadapi proses hukum yang dijalani ini. Sekitar 250 pihak yang menguasai, Pak. Kita melakukan upaya hukum yang sama terhadap semua pihak yang berkaitan yang ada dan menguasai di lokasi objek tersebut. Jadi setelah diyakini bahwa lahan itu adalah lahan penggarap, maka Habib menyampaikan itikat baiknya untuk membeli lahan tersebut atau oper garap. Oper garap yang akan digunakan untuk kepentingan pondok pesantren. Kalau memang ada tanah terlantar itu harus dilaporkan. Kalau masyarakat mengetahui tanah terlantar, harus diberitahukan kepada lurah, ya, atau kepada kepala desanya. Kepala desanya itu adalah harus memberitahukan kepada camat atau bupati bahwa ada tanah terlantar. Nah, nanti mereka melaporkan kepada BPN. Nanti terserah nanti BPN memperlakukannya bagaimana. Apakah akan dibagi kembali dalam bentuk program namanya reforma agraria. Publik mengharapkan kesimpulan hasil investigasi Komnas HAM adalah pelanggaran HAM berat. Ya, dengan demikian proses penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana penyerakan yang dilakukan oleh anggota FPI, utamanya 4 orang yang sebelumnya dinyatakan buron, itu harus Komnas HAM tidak menyatakan sebagai pelanggaran HAM berat, hanya pelanggaran HAM. Dan bahkan terhadap kedua anggota FPI yang tertembak, itu dinyatakan melakukan juga penembakan terhadap kepolisian. Rekomendasi penanganan perkara oleh Komnas HAM jelas adalah memunculkan dualisme penanganan perkara. Hal tersebut dapat berimplikasi pembiasan dugaan terjadinya extrajudicial killing.
permasalahannya sampai dengan saat ini belum ditetapkan status tersangka atas dugaan terjadinya pembunuhan di luar hukum terhadap ke-6 syuhada FPI. Adapun pihak Bariskim hampir dapat dipastikan akan menjadikan 4 orang anggota FPI yang sebelumnya dinyatakan buron itu sebagai tersangka. Penyidikan dilakukan atas dasar laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polda Metro Jaya yang mengaku diserang oleh ke-6 laskar FPI. Terlepas dari itu semua, fakta telah menunjukkan bahwa matinya 6 warga sipil dengan tembakan, bahkan, saya ulangi lagi, bahkan adanya tanda-tanda bekas dugaan penganiayaan, tentunya tidak mungkin penyiksaan dilakukan setelah penembakan. Ini merupakan hal inti atau kunci, tapi ini tidak ada dalam kesimpulan Komnas HAM. Dia menyebutkan bahwa timnya sudah lebih dari 3 kali mendatangi tempat kejadian perkara yang berada di sepanjang KM 50 dan beberapa kilometer setelahnya. Dikatakan 5 titik tempat kejadian saya datangi bersama tim, termasuk rumah yang dijadikan tempat kejadian. Pertanyaannya, siapa pemilik rumah itu? Siapa yang menyuruh ke rumah itu? Apa yang terjadi di rumah itu? Ini tidak bisa dinegasikan. Ini saya kutip resmi berdasarkan hasil wawancara, karena ada tanda kutip disampaikan oleh Khairul Anam pada media Republika ID tertanggal 15 Desember tahun 2020. Ini yang tentu ada misteri. Misteri ini harus dijawab. Jangan berproses dalam pembunuhan unsur. Itu ranah daripada proses penyidikan, penuntutan, dan pembuktian di pengadilan. Itu bukan ranah dari kewenangan Komnas HAM untuk memastikan adanya aktus serius dan perjumpaannya dengan Mesrea sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Itu bukan kewenangan Komnas HAM. Ingin kami sampaikan, yang pertama, sejak awal, bahkan di minggu pertama, banyak pihak yang datang ke Komnas HAM, banyak pihak yang memberikan suara di luar proses yang dilakukan oleh Komnas HAM, meminta beberapa hal. Ada yang meminta pelanggaran HAM yang berat, ada yang meminta bahwa ini tindakan kriminal FPI, ada yang meminta bahwa Komnas HAM bekerja dengan independen. Jadi semua pihak sejak awal punya persepsi masing-masing. Bahkan ini sejak awal, termasuk TP3 juga pernah datang ke Komnas HAM, juga mengatakan demikian ketika Komnas HAM sedang berproses. Nah, Komnas HAM berprosesnya melihat semua faktanya yang ada, itu yang pertama. Kalau ngomong kerangka hukum, apakah ini pakai Undang-Undang 39 ataukah Undang-Undang 26, sejak awal kami nyatakan kami akan setia pada fakta, kita lihat dulu faktanya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah begini, silakan aja punya persepsi bahwa ini akan tidak sesuai dengan harapan publik. Pertanyaannya adalah publik yang mana? Sejak awal itu ada 3 pihak yang datang ke Komnas HAM. Pihak yang pertama adalah meminta ini pelanggaran HAM yang berat, pihak yang kedua adalah meminta ini tindakan kriminal FPI, pihak yang ketiga adalah meminta Komnas HAM bekerja dengan independen dan profesional. Kami bekerja sesuai dengan standar-standar hak asasi manusia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah begini, kalau tadi dikatakan tidak sesuai dengan fakta dan sebagainya, fakta yang mana? Kalau tadi dikatakan misalnya ada penyiksaan, penyiksaan yang mana? Ada rumah penyiksaan, rumah penyiksaannya siapa? Saya tidak pernah ngomong tempat kejadian, tempat penyiksaan, dan lain sebagainya. Saya tidak pernah ngomong itu, dan saya sudah klarifikasi sejak awal. Rumah yang dijadikan tempat kejadian tanpa penyiksaan, rumah tempat kejadian. Saya, Pak, sebentar, dengerin. Saya sudah mengklarifikasi saya dengar, sejak awal. Saya baca beritanya. Kan saya yang di-quote, saya sudah mengklarifikasinya bahwa berita itu salah. Saya tidak pernah menyebutkan ada di tempat kejadian, tempat penyiksaan, dan lain sebagainya. Itu clear. Saya tidak pernah, dan itu kami preskon resmi untuk membantah itu ketika kami menyebutkan beberapa hal yang kami peroleh. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga begini, metode kerjanya. Metode kerjanya adalah kami mengumpulkan semua keterangan, semua informasi. Bahkan FPI itu pertama kali yang saya minta informasinya. Bahkan saya mengingatkan teman-teman FPI sejak awal untuk melakukan otopsi dan dijaga otopsinya. Tapi katanya teman-teman FPI nggak perlu ada otopsi karena memang penembaknya sudah jelas, clear. Ya sudah, kami udah ingatkan sejak hari pertama, tanggal 7 itu. Ketika kami berjumpa dengan teman-teman FPI meminta keterangan dan sebagainya.
Kami juga mendapatkan berbagai informasi dari FPI, termasuk juga pembuntutan dan lain sebagainya, dikasih foto dan lain sebagainya. Begitu pula kami dikasih berbagai informasi dari kepolisian. Kami juga mendapatkan informasi dari masyarakat. Kami juga mendapatkan barang bukti sendiri. Termasuk apa? Proyektil peluru kami mendapatkannya. Jadi kalau dikatakan kami tidak menutupi fakta dan lain sebagainya, fakta yang mana? Terus dikatakan bahwa ada kejar-kejaran di jalan tol, ya kan? Kami terima informasi itu dari teman-teman FPI. Setelah kami cek dengan 9.942 video yang kami dapatkan dari Jasa Marga, ternyata nggak ada yang kami bayangkan kejar-kejaran, serempet-serempetan, yang ada adalah konstan. Mengacu kepada sebab akibat. Yang menjadi faktor penyebab adalah pembuntutan. Apakah pembuntutan itu dibenarkan secara hukum? Itu dulu yang mesti dijawab. Pertanyaan saya, mana fakta dari Komnas HAM yang kami sembunyikan, kami potong-potong seperti tuduhan teman-teman TP3. Itu yang pertama. Kalau nggak bisa jawab, ya jangan fitnah lagi. Itu yang penting. Saya tidak fitnah. Saya berdasarkan data. Saya berdasarkan data yang saya juga mengkaji. Data yang mana? Apakah Anda sudah memeriksa semua saksi? Apakah Anda memeriksa semua informasi? Saya ahli hukum hanya memeriksa norma-norma hukum berdasarkan keterangan-keterangan. Saya tidak melakukan verifikasi secara langsung. Itu tugas daripada Komnas HAM. Apakah dapat dikatakan ini suatu pelanggaran HAM atau tidak? Bapak berdasarkan keterangannya siapa? Ketika kita ngomong fakta, ya kan, kita akan luruskan faktanya. Saya tidak pernah ngomong ada tempat kejadian, rumah penyiksaan, atau apapun. Clear. Saya sudah klarifikasi itu termasuk kepada semua media, dan cek aja, Google-nya ada, ya kan? Bahkan itu juga diliput oleh teman-teman media TV, itu clear. Jadi yang menulis itu salah. Itu udah jelas itu. Apakah akan terjadi seheboh ini kalau nggak ada peristiwa menunggu di luar tol Kerawang? Itu peristiwanya menunggu. Kalau peristiwanya seperti jalan tol, nggak mungkin ada pembunuhan. Itu clear itu. Karena apa? Ini keterangan ini juga kami dapat dari FPI sendiri. Dari teman-teman yang ada di mobil Mandar, 6 orang memberikan kesaksian kepada kami. Dari 6 orang itu memberikan kesaksian kepada kami. Dan pada orang-orang yang berbicara di voice note, kami tanya, Anda ngomong gini konteksnya apa? Di mana? Gitu. Nah, kalau ketika kita ngomong kayak begitu, mereka klarifikasi, iya memang menunggu. Ada kesempatan untuk menjauh dan pergi, kesempatan itu tidak diambil, bahkan menunggu, bahkan mereka menceritakan bagaimana serempet-serempetan di awal, mana dulu yang diserempet dan siapa dulu yang dikepung. Itu kepung-kepungan, itu peristiwa yang memang diakui. Alat buktinya apa terjadinya tembak-menembak, pengepungan dan lain sebagainya? Alat buktinya? Itu kesaksian dari pelaku sendiri. Bentar, saya jelaskan. Kan Bapak nggak tahu detailnya kan? Saya jelaskan. Saya tahu, saya dengar. Anda jangan mengicilkan saya tahu peristiwanya, saya mengikuti. Kan, jangan mentang-mentang Anda di lapangan, Anda Komnas HAM, iya dong. Anda mendegradasi pendapat orang, tidak benar itu. Kalau nggak tahu detail, saya tidak menyerang pribadi Anda menyerang pribadi saya, mengatakan tidak tahu. Saya lebih tahu dalam aspek hukum. Makanya saya kasih tahu detail faktanya, kan Bapak nggak ke lapangan, Pak? Saya kasih tahu faktanya. Jadi faktanya adalah di luar tol Kerawang itu ada kesaksian yang mengatakan memang menunggu. Terus ada bukti-bukti serpihan-serpihan mobil, ada bukti-bukti serpihan proyektil, termasuk selongsong peluru. Terus ada saksi yang mendengarkan bunyi tembakan. Ini di luar tol Kerawang. Yang kami katakan ada CCTV yang diambil di warung itu di KM 50. Kami loh yang mengatakan itu. Tapi itu peristiwanya di luar, yang satu di luar tol, yang satunya di dalam tol di KM 50. Itu clear kami sebutkan. Makanya peristiwanya berbeda. Gitu loh. Kami melihatnya memang peristiwanya berbeda. Pernyataan Kapolda Metro Jaya menyebutkan, ya, penguntitan itu dimaksudkan adanya informasi pengerahan kelompok massa dalam pemeriksaan Habib Rizik. Dan oleh karena itu dilakukan penyelidikan terhadap informasi yang diterima tersebut. Ini patut dipertanyakan. Kenapa peristiwa dimaksud belum terjadi dan oleh karenanya tidak pada tempatnya disebutkan sebagai penyelidikan. Oleh karena itu tindakan pembuntutan dan penembakan yang mematikan terhadap ke-6 pengawal Habib Rizik adalah tindakan yang tidak berdasar hukum.
Di sini tidak ada alasan penghapus kesalahan maupun pertanggungjawaban pidana. Dengan adanya tindakan pembuntutan itu sendiri, itu ada tekanan psikis. Kesemuanya itu tidak dapat dilepaskan dari proses penyidikan Habib Rizik Syihab terkait dengan protokol kesehatan. Di sisi lain, tindakan penuntutan yang berujung penembakan maut patut diduga sebagai kejahatan HAM berat. Pak Abdul Khair nggak ngerti soal bagaimana mekanisme hak asasi manusia. Jadi jangan mencampur adukkan antara kewenangan di Undang-Undang 39. Anda sendiri tidak mengerti, Anda memasukkan postulat hukum pidana dalam pembunuhan unsur, dalam pemilikan senjata api. Coba baca baik-baik di Undang-Undang. Anda yang memasukkan unsur pidana, dogmatika ilmu pidana ke dalam hak asasi manusia. Saya melihat dari pendekatan hukum. Pak Abdul, saya juga orang hukum, Pak Abdul Khair. Saya orang hukum. Anda nggak ngerti bagaimana penggunaan Undang-Undang 39 dan Undang-Undang 26. Itu yang pertama. Wong dari tadi aja Anda salah mengatakan bahwa unsur dari pelanggaran HAM yang terstruktur. Nggak ada kata-kata terstruktur dalam Undang-Undang. Coba terstruktur itu ada tanggung jawab komando. Mana yang ada? Masukkan ada tanggung jawab komando. Enggak. Ada. Anda salah mengartikan. Anda tidak baca Statut Roma. Gimana sih? Anda salah mengatakan. Jadi di Undang-Undang 26 tahun 2000 itu yang ada adalah sistematis dan atau meluas. Nggak ada ngomong terstruktur itu. Saya bicara hukum internasional. Ini bukan KPU. Hukum internasional. Mau tidak mau kita bicara azas. Saya mendahului norma hukum dalam undang-undang. Kalau dalam hukum internasional, begini ya, Pak Abdul Khair, begini ya. Saya tahun 2019 ke ICC ke Den Haag. Saya membawa beberapa kasus. Saya tahu persis karena tradisi saya adalah tradisi hak asasi manusia. Saya tidak pernah geser ke tradisi-tradisi yang lain. Saya tradisinya adalah tradisi Anda menggeser ke masalah tahun 2019, masalah pembuktian, masalah kepemilikan senjata api, masalah tahun 2019 saya ke ICC. Itu masalah pembunuhan unsur. Mana Anda sendiri yang berbicara masalah pembunuhan unsur di situ. Itu memang kewenangan. Itu memang kewenangan kami di Undang-Undang 39. Anda yang nggak ngerti. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di eToro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di eToro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di eToro. eToro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading, atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari, tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di eToro kalian bisa beli di bawah 1 unit atau pecahan unit. Contohnya kita membeli saham Google dengan hanya $50 saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit atau $1.500 untuk saham Google. Dengan $50 atau Rp700.000 saja kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik bukan? Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang eToro atau bisa digunakan untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya.
Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menekan tombol join atau sudah bergabung di channel YouTube Jonas Leong. Ini adalah salah satu fitur dari YouTube di mana kalian bisa mensupport channel Jonas Leong untuk lebih semangat membuat konten-konten lainnya. Apa kelebihan ketika kalian join membernya Jonas Leong? Yang pertama, kalian akan mendapatkan badge atau tanda khusus untuk kalian semua, seperti ini. Kita mulai dari new member, 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan juga 2 tahun. Jadi semakin lama kalian berlangganan dengan membershipnya Jonas Leong, maka badge Anda akan berevolusi menjadi lebih bagus dan menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, kalian bisa menggunakan banyak emoticon yang bisa Anda pakai, seperti ini. Jadi kalian bisa berekspresi menggunakan emoticon yang sudah saya sesuaikan untuk kalian semua pendukung Jonas Leong. Tentu saja ada perbedaan antara orang yang belum membership dan sudah. Dari segi tampilan nama yang di-highlight dan juga logo di samping nama ketika Anda komen. Dan juga komen kalian akan lebih sering saya reply dan juga akan saya pin atau feature di setiap video. Buat kalian yang tidak bisa ikutan atau bergabung membership, tidak masalah. Karena dengan Anda menonton dan juga subscribe channel YouTube Jonas Leong, dengan cara like dan juga komen channel YouTube Jonas Leong, itu sudah cukup untuk mensupport channel Jonas Leong. Ini adalah feature di mana kalian ingin mensupport channel YouTube Jonas Leong secara lebih lagi. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk support yang kalian berikan kepada channel YouTube Jonas Leong. Dan saya akan jumpa kalian di video selanjutnya.